Bab 943, Bayangan di Balik Kemenangan. Fajar mulai menyingsing di atas Zurich. Cahaya keemasan membelah kegelapan malam yang penuh dengan ketegangan dan bahaya. Morgan dan timnya berdiri di puncak gedung pusat pemerintahan, memandangi kota yang baru saja mereka selamatkan dari kehancuran. Udara masih dipenuhi dengan aroma mesiu dan asap dari pertempuran yang baru saja usai. "Kita berhasil, untuk saat ini," gumam Morgan, matanya menyipit menatap cakrawala. Leona menutup perangkatnya, menarik napas dalam-dalam. "Aku baru saja menyelesaikan pembersihan data. Tidak ada jejak yang bisa dikaitkan dengan kita. Tapi ada sesuatu yang menggangguku." Klaus menoleh. "Apa itu?" "Leonhard bukan dalang utama. Dia hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Operasi ini terlalu rapi, terlalu sistematis. Seperti ada seseorang yang mengendalikannya dari balik layar." Dieter mendengus. "Jadi, kita baru saja memotong satu kepala dari ular berkepala banyak." Morgan menggenggam erat pistolnya, pikirannya berpacu. "Kalau begitu, kita harus menemukan kepala utama." Leona mengetik cepat di tablet holografiknya dan menampilkan data yang dia curi dari server Leonhard. Ada satu nama yang terus muncul di dokumen-dokumen rahasia Leonhard. Obsidian. Tidak ada data spesifik tentang siapa atau apa itu. Tapi ada koordinat yang mengarah ke sebuah lokasi di Rusia. Klaus mengernyit. "Rusia, itu wilayah yang jauh lebih berbahaya dibandingkan Zurich. Jika kita masuk ke sana tanpa persiapan matang, kita mungkin tidak akan keluar hidup-hidup." Morgan tersenyum tipis. "Kita sudah terbiasa menghadapi kemustahilan. Jika kita ingin memastikan tidak ada lagi Leonhard lain yang muncul, kita harus mencari tahu siapa yang menarik tali di balik layar." Dieter menyeringai. "Kalau begitu, kapan kita berangkat?" Leona menatap Morgan, menunggu keputusannya. Dia tahu ini bukan sekadar misi biasa. Ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Morgan menatap Zurich untuk terakhir kalinya sebelum berbalik. "Kita berangkat malam ini." Tanpa mereka sadari, di sudut lain kota, seorang pria berjubah gelap mengamati mereka dari kejauhan, tersenyum samar sebelum menghilang ke dalam bayangan. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, Morgan dan timnya berangkat dengan pesawat pribadi menuju Rusia. Suasana di dalam kabin terasa tegang. Leona terus menatap layar holografiknya, mencoba menggali lebih dalam tentang Obsidian. Klaus memeriksa persenjataan mereka, memastikan semuanya dalam kondisi sempurna. Dieter duduk bersandar dengan mata terpejam, tetapi Morgan tahu bahwa rekannya itu tidak benar-benar tertidur. "Kita tidak tahu apa yang menunggu di sana," ujar Klaus tanpa mengalihkan pandangannya dari senapan yang sedang dia rakit. "Tapi satu hal yang pasti, ini bukan hanya tentang Leonhard." Morgan menatap keluar jendela. Pikirannya terus berpacu. Zurich hanyalah permulaan, dan kini mereka memasuki babak baru dalam permainan yang lebih berbahaya. Setibanya di Rusia, mereka mendarat di sebuah lapangan udara tersembunyi di luar Moskow. Udara dingin menusuk tulang, dan langit gelap nyaris tanpa bintang. Seorang kontak rahasia, seorang mantan agen FSB bernama Viktor Mikhailov, telah menunggu mereka. "Selamat datang di Rusia," kata Viktor dengan aksen khasnya. "Kalian datang ke tempat yang penuh bahaya. Tapi aku punya informasi yang kalian cari." Morgan melipat tangannya. "Bicara." Viktor menghela napas sebelum berbicara. "Obsidian bukan sekadar nama. Itu adalah organisasi bayangan yang mengendalikan berbagai kekuatan di dunia. Mereka tidak bekerja untuk negara manapun, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Jika Leonhard hanyalah bidak dalam permainan, maka Obsidian adalah dalangnya." Leona menampilkan data di tablet holografiknya. "Kami memiliki koordinat yang mengarah ke sebuah fasilitas rahasia di Siberia." "Apa yang ada di sana?" Viktor menggeleng. "Itu markas utama mereka. Dijaga ketat dengan teknologi yang belum pernah kalian lihat. Jika kalian ingin masuk, kalian membutuhkan lebih dari sekadar senjata." Dieter menyeringai. "Untungnya, kami bukan tim biasa." Morgan menatap timnya satu per satu. "Kita sudah sejauh ini. Tidak ada jalan kembali. Jika Obsidian adalah otak dari semua kekacauan ini, maka kita akan mencabutnya dari akarnya." Klaus memasukkan peluru ke dalam magazinnya. "Kalau begitu, ayo kita mulai perang ini." Dengan rencana yang mulai terbentuk, mereka bergerak menuju Siberia. Namun, di tengah kegelapan malam, seseorang dibayang-bayang mengawasi mereka. Seorang pria dengan tatapan tajam, berbicara melalui alat komunikasinya. "Target sudah bergerak.
Pastikan mereka tidak pernah mencapai tujuan mereka. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, taruhannya adalah hidup dan mati. Angin dingin Siberia menusuk hingga ke tulang saat Morgan dan timnya bergerak menuju fasilitas rahasia yang disebut sebagai markas besar Obsidian. Dengan penyamaran yang telah disiapkan oleh Victor, mereka kini menyusup sebagai pekerja tambang yang dikirim untuk pemeliharaan infrastruktur bawah tanah. Leona menyesuaikan earphone komunikasi kecilnya, memastikan jaringan mereka aman dari penyadapan. Aku berhasil masuk ke sistem keamanan mereka, tapi kita harus bergerak cepat. Mereka punya pemindai biometrik di setiap pintu masuk utama. Jika kita terlalu lama di satu titik, kita akan ketahuan. Morgan mengangguk. Berarti kita harus bekerja dalam hitungan menit. Klaus, Dieter, siapkan rencana cadangan jika terjadi keadaan darurat. Klaus mengamati struktur fasilitas dari peta digital. Ada terowongan lama yang terhubung ke bagian dalam, tetapi dijaga oleh drone otomatis. Aku bisa memanipulasi sistem navigasi mereka, tapi kita harus tetap hati-hati. Dieter menepuk bahu Klaus. Itulah sebabnya kita di sini. Aku bisa menangani drone-drone itu jika mereka mulai mengganggu. Mereka bergerak cepat ke dalam kompleks, menyelinap melalui celah yang sudah dipetakan. Sensor panas dan kamera pengawas bertebaran di setiap sudut, tetapi Leona terus memberikan arahan dari tablet holografiknya, memastikan tim tetap berada di titik buta musuh. Saat mereka mencapai pusat kendali fasilitas, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Layar besar di depan mereka menampilkan serangkaian nama-nama pemimpin dunia, konglomerat, dan pejabat tinggi dari berbagai negara. Semua terkoneksi dalam satu jaringan yang dikendalikan oleh Obsidian. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan, bisik Leona, suaranya dipenuhi keterkejutan. Obsidian bukan hanya organisasi bayangan. Mereka mengontrol dunia dari balik layar. Mereka menarik tali, menciptakan konflik, dan menggulingkan pemerintahan demi kepentingan mereka sendiri. Morgan mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita tidak hanya memerangi satu organisasi. Kita menghadapi sistem yang sudah tertanam selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Klaus mengutuk dalam hati. Mereka tahu kita di sini. Dieter menarik pistolnya, siap menghadapi musuh. Jadi, apa rencananya sekarang, bos? Morgan menarik napas dalam. Kita buat perhitungan mereka kacau. Leona, unggah virus ke dalam sistem mereka. Klaus, Dieter, lindungi dia sampai prosesnya selesai. Kita akan memastikan Obsidian merasakan dampak dari serangan ini. Sementara Leona bekerja dengan cepat untuk meretas sistem, pasukan Obsidian mulai mengepung ruangan itu. Peluru berdesing di udara, ledakan kecil terjadi di sudut ruangan. Dieter dan Klaus menahan musuh dengan tembakan presisi, sementara Morgan membantu Leona menjaga kestabilan sistem. Saat virus akhirnya terunggah, seluruh fasilitas mulai mengalami gangguan. Layar berkedip, sistem keamanan hancur, dan data-data penting mulai terhapus secara otomatis. Morgan memberikan sinyal kepada timnya. Kita keluar dari sini, sekarang. Mereka melarikan diri melalui jalur bawah tanah yang sebelumnya telah mereka petakan. Suara ledakan terdengar dari belakang, menandakan kehancuran sistem internal fasilitas. Namun, sebelum mereka benar-benar lolos, sebuah suara terdengar dari komunikasi mereka. Kalian mungkin telah memenangkan pertempuran ini, tapi perang belum berakhir. Kita akan bertemu lagi, Morgan. Morgan berhenti sejenak, mengenali suara itu. Itu adalah suara pria misterius yang selalu berada di balik setiap tragedi yang mereka hadapi. Dengan napas berat, dia menjawab, "Aku akan menunggumu." Tim melanjutkan pelarian mereka keluar fasilitas, meninggalkan Siberia dengan kehancuran besar yang telah mereka ciptakan. Namun, Morgan tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanyalah permulaan dari pertempuran yang lebih besar melawan kekuatan yang mengendalikan dunia dari bayangan. Dan dia bertekad untuk menggulingkan mereka, satu persatu.